Shalom, puji nama Tuhan. Pada video kali ini, terkadang kita sering bertanya-tanya sih, untuk apa sih baca Alkitab? Buat apa sih orang Kristen baca Alkitab? Nah, melalui video ini saya mau share dua tujuan untuk membaca Alkitab. Yang pertama, membaca Alkitab untuk mendewasakan iman, seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jelas, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, tapi kan di ayat itu dikatakan iman timbul dari pendengaran, bukan membaca. Nah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa konteks ditulisnya ayat ini pada saat itu ya jelas belum ada kertas seperti sekarang, belum ada pulpen, media cetak, media massa, belum ada seperti sampai saat ini. Dan kalaupun mau menulis, betul-betul harus ada perlengkapan. Mungkin menulisnya pun butuh waktu, butuh tenaga yang luar biasa. Sehingga pada saat itu kitab-kitab suci, gulungan-gulungan kitab suci masih begitu minim, dan gulungan-gulungan itu hanya dipegang oleh orang-orang yang adalah ahli kitab. Jadi ya pada masa itu orang-orang memperkatakan firman Tuhan dari mulut ke telinga yang satu, dari mulut yang satu ke telinga yang lain. Jadi makanya ayat ini ditulis, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita bawa dalam konteks kita masa sekarang, iman bisa timbul dari membaca Alkitab, iman bisa timbul dari membaca buku-buku tafsiran, iman bisa timbul dari membaca artikel-artikel rohani, iman bisa timbul dari membaca renungan-renungan harian. Poin yang pertama, kenapa harus baca Alkitab? Yaitu untuk mendewasakan iman. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya hidup kita menjadi dampak dan berbuah dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, tidak perlu baca Alkitab, yang penting hidup menjadi dampak, hidup harus berbuah. Baca Alkitab itu tidak terlalu penting, yang penting kita itu berbuah. Nah, ini adalah konsep yang keliru bagi saya teman-teman, karena perlu kita ketahui bersama bahwa Yesus pernah memberi perumpamaan tentang benih yang ditanam di pinggir jalan, benih yang ditanam di bebatuan, benih yang ditanam di semak duri, dan benih yang ditanam di tanah yang subur. Dan dalam perumpamaan itu Yesus bilang buahnya berbeda-beda, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di situ dalam perumpamaan itu Yesus menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan macam-macam tanah itu menunjukkan hati setiap pribadi manusia yang menerima firman. Dan itulah makanya buahnya berbeda-beda. Nah, saya mau katakan bahwa di situ jelas Yesus bilang benih itu adalah firman Tuhan, lalu akan menghasilkan buah yang berbeda-beda. Berarti patut dipertanyakan dong, kalau ada orang yang bisa menghasilkan buah tanpa membaca Alkitab, buah yang bagaimana dulu, ya kan? Karena benih yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Dan benih yang benar itu adalah Alkitab, firman Tuhan tanpa salah. Dua poin kenapa kita harus membaca Alkitab. Yang pertama tadi jelas untuk mendewasakan iman, dan yang kedua agar hidup kita menghasilkan buah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.